Di Mesir semua ketutup gitu, emang lo bisa bedain mana yang cowok, mana yang cewek? Oke. Ada peraturan lain? Gak ada kan? Halo guys, ketemu lagi bersama gua Jordai, dan kali ini gua akan bikin video reaction lagi dan pastinya lanjutin video yang kemarin ya tentang Aturancu. So, banyak banget dari kalian yang sebenarnya nge-request gua untuk bikin reaction podcast musuh masyarakat yang ada di aplikasi Noise, itu aplikasi buat podcast gitu. Sebenarnya gue sangat suka konten musuh masyarakat, gue udah ngikutin lah, gue banyak dari awal, dari season pertama gue udah ngikutin, karena kalau kalian suka Coki dan Muslim, kalian pasti dengerin sih. Dan itu kalau konten musuh masyarakat tuh, kalau kalian bandingin dengan kontennya Coki dan Muslim di YouTube, konten Coki dan Muslim tuh masih segini ya di YouTube ya. Cuman kalau udah musuh masyarakat, itu tuh udah di ujung di langit-langit loh, udah di ujung langit-langit sampai sejauh itu pembahasannya. Jadi sebenarnya gue pengen react, sumpah gue suka banget kontennya dan gue sangat ingin nge-react di YouTube gue. Sayangnya Abang Tretan Muslim nggak suka sama orang-orang yang upload musuh masyarakat ke YouTube. Dan ada beberapa YouTuber juga yang udah kena tegor sama Bang Tretan Muslim karena di-upload ke YouTube podcastnya musuh masyarakat ini gitu. Dan gue nggak pengen jadi salah satunya sih. Gue nggak pengen ditegor ya. Gue nggak pengen diciduk sama Tretan Muslim sih. Jadi ya kita respect dia. Gue juga respect beliau walaupun beliau nggak kenal gue ya. Jadi ya mohon maaf kalau gue nggak bisa ngikutin kemauan kalian, mohon mengerti. Gue nggak bisa bayangin sih channel sekecil gue kena ciduk, gue mau makan apa gitu kan. Oke lah, kalau untuk request yang lain boleh banget ya, kayak debat kusir, pengen siaran itu gue dengerin, gue udah list requestan dari kalian, sabar aja, ditunggu aja, nanti pasti gue react. Dan ya kalau kalian tahu fun fact-nya ya, pengen siaran dan debat kusir yang gua react itu semua konten MLI itu semuanya kena copyright. Jadi ya demi requestan kalian gua dengerin gitu. Walaupun gua nggak dapet duit. Jadi ya langsung aja kita nge-react, nggak usah panjang lebar lagi. Dan ini konten Aturancu ya, yang judulnya Aturan yang Sangat Isi Sendiri Geolive Aturancu by Coki Muslim. Langsung aja kita mulai videonya. Ini mana? Ini dia. Anak bro, dinamai Israel. Jadi Gojek. Israel menuju kosanmu ya. Israel apa tuh? Ketemu lagi di Aturancu, aturan rancu. Dan langsung saja seperti biasa. Jadi kayak kuis zaman dulu aja. Iya. Langsung saja seperti biasa, gue dan Tretan Muslim akan membahas beberapa aturan rancu yang ada dari seluruh dunia. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan 3 aturan rancu ya. Dan Tretan Muslim lagi-lagi akan menebak dari 3 aturan ini apakah 3-tiganya salah, apakah 3-tiganya benar, atau ada satu yang benar, atau ada yang satu yang salah. Terserah. Oke. Jadi langsung saja kita mulai aturancu kita kali ini. Silakan. Peraturan nomor 1. Di daerah ini Tretan Muslim menamai bayi dengan nama tertentu dilarang. Oke. Namain bayi. Di daerah saya itu orang dinamai Coki. Kenapa? Tidak boleh. Hah? Kenapa? Seperti itu. Jalan. Coki. Belum bisa jawab saya. Belum bisa jawab. Peraturan. Nggak apa-apa. Karena ya. memang nih saya memberikan peraturannya dulu. Itu peraturan pertama. Diingat ya. Ya. Tidak boleh sembarangan memberikan nama kepada bayi. Nama tertentu dilarang. Oke, baik. Nomor 2. Di daerah ini dilarang menulis masjid dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Huruf Latin itu maksudnya ABCD. Betul. Oh, wow. Saya ulang sekali lagi peraturannya. Harus bahasa Arab. Di daerah ini dilarang menulis kata masjid dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Ini agak menjebak nih. Masa rumah ibadah saya sendiri saya tidak tahu. Ya? Aduh. Betul. Iya. Saya akan memberikan peraturan ketiga. Ya, lanjut. Baik. Peraturan ketiga, di daerah ini
laki-laki dilarang melakukan tari perut. Iya. Itu apaan tadi? Ada yang melarang laki-laki melakukan tari perut di negara tersebut. Baik tretan muslim, Gimana ukuran tari perut? Cok! Ngapain cowok tari perut, coy? Ini sangat ketat semuanya ini. Soalnya baik, kalau begitu saya akan memberikan waktu 10 detik kepada tretan muslim untuk berpikir dari tiga Semuanya pertanyaan wadaw. tersebut, mana yang salah, mana yang benar, dan Ya. 10 detiknya dimulai dari sekarang. Kayaknya kalau menurut gue yang salah nomor 3 sih. Yang cowok tari perut itu kayaknya gak masuk akal. Oke baik, tretan muslim, waktunya sudah selesai. Langsung saja disebutkan dari 3 tersebut, mana yang salah, mana yang benar. Perlu saya ulang? yang pertama tadi agak lupa. Menamai bayi dengan nama tertentu dilarang. Ini yang pertama adalah benar. Baik, oke. Karena kalau anak dinamai aneh-aneh, Ya, pasti ini ada sih harusnya akan sih. merugikan daerah tersebut Iya. misalnya. Betul. Dan untuk ngisi form mungkin susah ya. Iya. Kalau namanya panjang sekali, baik. Biasanya orang lahir Palestina, kasih nama Zionis, Oh iya, akan jadi dibully. akan dibully. Zionis. Betul. Bukan dibully doang. Oke, lanjut ke yang Iya. kedua. Dilarang menulis masjid Nah, dalam ini bahasa nih. Indonesia dengan huruf Latin, melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Betul atau salah? Ini sebenarnya Benar atau tidak benar aturan ini? Ada tidak aturan ini? aturan ini nggak ada. Tapi kalau masyarakat yang pengen seperti ini ada. Oh, boleh. Banyak sekarang lagi musim ke Arab-Araban. Betul. Musim Ada. ke Arab-Arab. Berarti Tapi aturan peraturannya nggak ada. Cuma Oke. masyarakat yang ke Ingin ini Arab-Araban ada. ingin ada. Ada, Ya. tapi menurut Anda peraturan ini tidak ada? Peraturan ini nggak ada. Baik. Tapi Oke. masyarakat yang ingin aturan ini ada. Betul. Dan Instagramnya Afa-Afa tulisan Arab saya tahu pasti. Baik, oke. Berarti Anda tidak yakin aturan ini ada? Tidak yakin. Tapi yang ingin aturan ini ada, Anda yakin? Ada. Oke, baik. Yang ketiga, Laki-laki dilarang melakukan tari perut, apakah ada atau tidak? Nggak ada, nggak mungkin coy. sekali lagi orang Kalau luar ada tuh sih- goblok-goblok. Kadang-kadang kita bilang nggak ada, ternyata itu yang ada. Cok! Kalau ada sih wadaw Oke, sih. berarti yang pertama ada. Yang pertama ada, Yang kedua tidak ada. tidak ada, Yang ketiga ada. yang ketiga ada. Ya. Tretan muslim ternyata yang tidak ada adalah peraturan yang ketiga. Iyalah. mungkin ada ya. Nggak ada, ya. Peraturan Bener kan? pertama, nama Bener. tertentu dilarang memberikan nama tertentu kepada bayi, itu benar ada. Benar. Dan dilarang menulis masjid dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab, itu betul. Betul. adanya. Oh. Yang Dan yang pertama ketiga yang tidak ada, dilarang laki-laki melakukan tari perut, itu tidak ada. Oke, baik, kalau gitu kita bahas satu persatu ya. Oke. Aturan pertama, menamai bayi dengan nama tertentu dilarang. Aturan ini berlaku sebagai hukum di negara Denmark. Oh, Denmark. Oh, Denmark. Di Denmark. Gua kira Indonesia. dan Jerman. Apa? Gua kira Indonesia, mungkin daerah Depok atau Aceh mungkin. Gua kira tadinya. Dan Swedia, ternyata ada 3 negara ya. Denmark, Jerman, dan Swedia. Justru Indonesia ya yang nggak Yang ada ya. masih bebas. Iya. Pantesan di Indonesia anak orang ada namanya Tuhan. Iya. Nama Tuhan. Assalamualaikum ada. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun. Happy birthday kalau nggak salah. Happy birthday ya. Tapi kalau di Denmark, Jerman, dan Swedia itu dilarang. Dilarang. Saya jelaskan kenapa. Jadi aturan ini menegaskan bahwa setidaknya nama seorang bayi wajib menunjukkan jenis kelamin si bayi dengan jelas. Ya. Persyaratan Oke, salah oke. satunya. Di Jerman, nama gue nggak tahu bagaimana pronounce ya, tapi di Jerman nama Mati Mati. dilarang karena tidak menunjukkan dengan jelas, Oh, nggak jelas. jenis kelamin bayi tersebut. Oh. Oh. Di Denmark setidaknya ada kurang lebih 7.000 nama yang diizinkan oleh pemerintah Denmark. Berarti ada nama-nama resmi. Oh, Yang harus di- 7.000 itu ya? Iya. Boleh, pemerintah unik, Denmark unik, unik. untuk diberikan kepada bayi. Iya. Di Swedia juga memiliki aturan bahwa setiap orang tua yang sedang menunggu kelahiran anaknya wajib melaporkan nama sang anak pada usia kandungan 6 bulan. Oh. Kalau belum siap gimana? Orang Indo kan mesti diskusi dulu. Orang nggak telepon ibunya di kampung. Gimana Bu? Udah 6 bulan Bu. Iya. Saya lahiran diundur. Ya kan? Dan lapornya ke polisi.
Nah, polisi. ternyata ini tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Ngerepotin masyarakat. Karena ternyata pada tahun 1991 sebagai bentuk protes, salah seorang warga dari 3 negara tersebut menamai bayinya, ini sumpah gue nggak bohong, dengan nama BRF XXCC XXMNP CCC LLL MMNPRX VCL MNC KSSQLBB 11116 alias ada angkanya loh. Albin. Alias Albin. Panjang banget nih. Ini kasihan kalau UN, bro. Iya, Bang. Gue guling-garing Iya, udah berubah. Tahun ajaran baru langsung. Tahun ajaran baru. Ya iya dong, ini kan sejak Anies Baswedan kan. Betul. Nama dilingkarin, tahu-tahu Nadiem Makarim. Iya. Karena kelamaan ngelingkarin. Oh, ini iseng dia. Ini iseng. Sampai ganti Tapi periode. lu menurut lo aturan seperti ini wajib dilakukan di Indonesia nggak dengan melihat banyaknya nama-nama aneh? Tapi menurut lo masih perlu nggak orang Indonesia menggunakan peraturan? Masih sebenarnya bukan harus aturan dihukum atau polisi, ya semacam anjuran aja. Kalau nama-nama jangan aneh. Karena sebenarnya para orang tua pahamilah bahwa nama yang Anda berikan kepada anak Anda itu akan dibawa oleh anak Anda sampai anak Anda meninggal nanti. Dan dia akan nama itu tergantung apakah dia akan dibully atau tidak sama teman-temannya. Misalnya Anda mau namakan Yoyon, sudah jelas dibully nama anak Anda Yoyon tuh sudah jelas dibully. Udah jelas Dayat, dibully. gitu. Tapi ada bro orang nama Dayat bro. Ya, ada. Biasanya orangnya keringetan gitu. Enggak, tapi sebenarnya di Indonesia harus mulai diatur. Dayat. Gue baru tahu orang yang namanya Dayat biasa keringetan. Temen gue banyak sih yang keringetan, tapi namanya bukan Dayat. Ada gak di sini yang namanya Dayat atau punya teman Dayat? Boleh tulis di kolom komentar. Harus mulai karena kasihan anaknya. Karena dia berdampak pada pekerjaannya. Dan psikologis anak tersebut. Misalnya anak bro, dinamai Israel. Jadi Gojek. Israel menuju kosanmu ya. Hah? Aku tidak mau pesen Gojek. Israel apa coy? Ya iya dong, kasihan dong. Dia kenapa aku di cancel terus menjadi Gojek? Namamu kan Israel. Israel apa coy? Israel kan malaikat penjemput nyawa, bro. Oh ya. Makanya misalnya Malaikat pencabut nyawa di masa manusia dinamain malaikat pencabut nyawa. Ya serem juga lah. nama Israfil. Apa tuh? Malaikat peniup trompet. Dia nggak bisa jadi anak band. Oh iya, betul. Loh iya. Iya. Israfil lagi cek sound. Kamu dia stories lagi cek sound nih. Oh kiamat. Kiamat. Oh, iya. Tidak kiamat. Jadi harus mulai diatur. Dan kalau nama Tuhan ya, kan ada tuh di Indo yang namanya Tuhan. Serem juga sih. Kalau misalkan si Tuhan nyuruh orang gitu kan. Lu dipanggil Tuhan tuh, dipanggil Tuhan. Gimana? Dipanggil Tuhan. Tuhan tolong panggilin si Coki. Terus Tuhan manggil Cokinya lagi nggak ada gitu kan, ketemu sama emaknya. Tante Cokinya ada, panggilin dong sama mamanya kan. Coki itu dipanggil Tuhan. Kocak banget sumpah. Iya sih, itu aneh sih. Maksudnya nama-nama Untuk memudahkan anak tersebut. lagi ngasih nama Tuhan iseng banget. Iya benar. Tiba-tiba dia lagi ngumpul, aku Tuhan. Iya. Penggal sama orang. Iya. Tuhan palsu kamu. Enggak, nama saya Tuhan. Malah kamu blasphemy, kamu menista. penista. Lu bukan saya Tuhan, malah makin menista. Iya tiba-tiba ngumpul kan. Aku Tuhan. Iya. Oh iya. Lagi bener. ospek lagi ribuan orang ya perkenalan. Aku Coki. Aku Tretan Muslim. Aku Tuhan. Iya bener. Tolong orang tua jangan iseng ngasih nama anak. Dampaknya nanti pas sudah tua ya kan. Bener. Kecil gimana dia? Bro? Iya betul. Tuhan mata genitnya Tuhan. Oh iya lu, bener lu. Oh iya Sangat bener lu. sulit sekali. Tapi memang Jangan aneh-aneh. Pokoknya. jangan aneh-aneh ya, Iya. jangan aneh-aneh. Iya. Yang kedua, Ada aja sih. dilarang menulis masjid dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, melainkan harus dalam bahasa Arab dengan huruf Arab. Gimana? Aturan ini berlaku sebagai hukum di negara Pakistan. Oh, Pakistan. Negara asal saya ya. Asal keturunan saya. Ternyata.
Pakistan kan Arab banget, nggak apa-apa sih, wajar kalau itu. Di dalamnya dinyatakan bahwa dilarang menuliskan istilah-istilah keagamaan Islam yang berbahasa Arab dalam bahasa lain. Jadi kalau istilah-istilah agama Islam hanya boleh digunakan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain. Okay. Misalnya, silakan dibaca, saya agak serem nih. Misal. Langsung aturan ketiga, Coki. Aturan ketiga. Gak berani dibahas. Karena agak panjang pembahasannya. Selain itu, istilah-istilah tersebut juga ditulis menggunakan huruf Arab. Jadi dengan selain menggunakan bahasa Arab. Ya wajar sih di Pakistan memang karena dia Arab, ya wajar sih. Iya, jadi tidak ada komentar saya. Iya, di Pakistan memang nggak ada komentar. Coki mungkin ada komentar soal warga Pakistan juga tidak boleh berkomentar masalahnya. Iya. Iya. Oke, langsung perhatian. Saya juga yang walau keturunan Pakistan, saya nggak berani ngomentarin ini ya. Ntar kalau gua komentar dikit dirudal rumah gua. Aturan ketiga. Freedom of speech ada nggak di Pakistan? Iya. Masih lah. Silakan aturan ketiga. Silakan aturan ketiga. Soalnya ada nuklir di Pakistan. Iya. Oke, langsung kita ketiga. Nah, aturan ketiga ya. Di daerah ini laki-laki dilarang melakukan tari perut. Nah, iyalah. Udah nggak mungkin ini. Nggak Ini yang mungkin. palsu kan tadi? Ini yang palsu. Ampun. Iya. Jadi aturan ini Ya ampun, ini Geolive ya, buat Anda editor Geolive, ini nggak perlu Anda tampilkan di Wah, ini merupakan urban legend dari Mesir. Oh ya, karena cewek-cewek biasanya bro, Betul. dari perut bro. Ya. Sebenarnya tidak ada satupun hukum positif yang menyatakan bahwa pria dilarang melakukan tari perut. Ya. Namun, tari perut dianggap tarian yang eksklusif untuk dilakukan oleh perempuan. Sehingga pria-pria yang melakukan tari perut bisa dicap sebagai gay di Mesir. Nggak usah dicap kalau aku so. Yang mana hal itu adalah hal terkutuk bagi masyarakat Mesir. Oleh karena itu, tari perut untuk pria dianggap sebagai hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi tidak ada hukum dari negaranya, tapi karena itu biasanya wanita yang melakukan. Ya, lebih kepada jijik sih kalau. iya bener Tapi kan coy. kalau di Mesir semua ketutup gitu, emang lo bisa bedain mana yang cowok, mana yang cewek? Oke. Ada peraturan lain? Nggak ada kan? Coki nekat. sekian. Udah tadi Pakistan, Coki Mesir, nekat. negara-negaranya cukup susah dikomentari. Iya. Betul, karena banyak simpati. Gak usah dilanjutin. Oke. Demikianlah aturan cu. Sampai ketemu lagi di aturan Gak usah cu selanjutnya. dilanjutin. Aduh. Ya, mantap. Aturan dari Pakistan mantap lah. Negara asal saya memang mantap. Wah. Oke guys, itu dia aturan-aturan yang sangat gue ngerti kenapa tadi judulnya minta diisi sendiri ya, karena dari Geolive juga tidak berani untuk berkomentar. Ya, itu dia aturan-aturan sangat-sangat rancu ya. Namain bayi harus bener, itu gue setuju. Namain anak kalau lu punya anak, kalau lu namain aneh-aneh sih sulit gitu ya. Misalkan anak lu namain gedebak-gedebuk gitu kan, sulit gitu. Gedebak-gedebuk udah buat PR belum gitu kan, sulit. Terus apa tadi, tari perut itu udah pasti nggak ada, dan kayaknya cowok yang ada kayak gak bakal ada sih cowok yang mau tari perut gitu kan, kalau secara logika gue sih. Terus apa tadi, negara Pakistan, aturan dari Pakistan ya, kalau masjid harus pakai bahasa Arab, nggak boleh bahasa Latin. Itu sangat baik sekali. Indonesia harus kayak gitu. Indonesia tuh harus kayak gitu, biar kita semua bisa bahasa Arab. Aduh, kan kita yang keturunan Pakistan tuh jadi nggak bisa bahasa Arab. Karena coba kalau diterapkan kayak tadi gitu kan, masjid atau kata-kata lain atau ada bahasa Arab dijadikan bahasa yang harus dikuasain, kan gue jadi kelihatan Arabnya gitu. Maksudnya gue jadi kelihatan Pakistannya gitu.
Ya udahlah, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya supaya kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you banget. Bye bye. Jangan lupa juga subscribe channelnya Geolive. Ya.